Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngaos kita diniati, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات الله وقرب الله وثواب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم نويت ربي زدني علما وفهما وحلما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang soleh solihah dunia akhirat yang saya muliakan, di sore hari ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita telah dibimbing menjadi hambanya yang sore ini bisa melaksanakan jamaah sholat maghrib, di mana waktu isya ini, antara maghrib dan isya ini termasuk waktu mustajabah, waktu yang apabila kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah diridhoi Allah dan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, masih dalam bab fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim, yakni bab yang ketiga. Yang terpenting, biasakan mengawali segala sesuatu itu dengan asma basmalah itu. Dengan bismillahirrahmanirrahim, semua pekerjaan yang kita lakukan itu tidak saja sukses dohirnya, tetapi akan disertakan oleh Allah keberkahannya. Paling tidak basmalah untuk memulai semua pekerjaan, ya kita pamit kepada Sang Pencipta kita yang menentukan sukses tidaknya, berkah tidaknya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang telah mengucap bismillahirrahmanirrahim
kutiba ismuhu minal abror, ditetapkan namanya orang yang membaca bismillah itu minal abror, termasuk golongannya orang-orang yang baik. Wa bari'a, dan berkahnya bismillahirrahmanirrahim yang dibaca, dia terbebas minal kufri wan nifaq, dari kekufuran dan dari kemunafikan. Ini salah satu ijaznya kalimah thayyibah bismillahirrahmanirrahim sebagai benteng dari kekufuran. Jadi orang itu ketika sudah bismillahirrahmanirrahim melakukan pekerjaan, dan pada saat dia bismillah itu menghadirkan satu kesadaran bahwa Allah mengawasi kita, maka kualitas pekerjaan itu pasti akan sempurna daripada yang tidak bismillah. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim ini dijadikan benteng oleh Allah dari sifat kekufuran, ay kufrun bin ni'amillah. Jadi orang yang memulai pekerjaannya dengan bismillahirrahmanirrahim, dia diberikan kepekaan rohani oleh Allah terhadap berbagai macam nikmat-nikmat, sehingga enggak mungkin akan terjadi kekufuran. Karena pada saat dia membaca, dia bisa menghadirkan kesadaran bahwa Allah mengawasi kita. Di situ cerdasnya rohani. Dan ketika kita sudah bismillah, lalu rohaniyah kita menjadi cerdas untuk bisa melihat nikmat-nikmat sekecil apapun. Di sini keuntungan kita sebagai hamba Allah yang beriman, karena kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup itu sangat amat bergantung kepada kesyukuran itu. Merasa bahwa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Niku lek gak diumi-umi gawe bismillah yo lalian. Jadi bismillah itu membuka satu kesadaran tentang berbagai macam nikmat, sehingga insya Allah akan terjaga dari kekufuran itu. Semakin berkualitas bismillahnya, insya Allah semakin bertambah cerdas rohaniyahnya untuk meneropong sekecil apapun nikmat Allah itu, untuk wajib kita syukuri. Mudah-mudahan bisa seperti itu, menjadi orang yang pandai bersyukur dengan bismillah itu. Karena orang yang tidak bisa bersyukur itu orang yang tidak bisa menikmati jatahe pangeran. Karena nikmat atau tidak nikmat, atau seberapa tingkat nikmat itu bukan bergantung kepada jumlah, tapi seberapa tingkat syukurnya orang itu kepada Allah. Semakin bagus tingkat syukurnya, insya Allah semakin nikmat kehidupannya. Semakin rendah tingkat syukurnya, ya semakin rendah kenikmatannya terhadap nikmat-nikmat yang banyak ini. Sehingga bismillahirrahmanirrahim itu tadi akan menjadi benteng dari kekufuran nikmat. Artinya bismillah membuka rohani, membuka kesadaran tentang berbagai macam nikmat-nikmat yang wajib kita syukuri. Dan insya Allah ketika kita menjadi orang syakirin, walau kita ini misalnya masih banyak salah, ada khilaf, ada dosa, insya Allah nggak sampai diadab Allah. Anak ada dawuh Allah ya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum gitu. Allah tidak akan mengadab
jika hambanya itu in syakartum wa amantum, jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku dan kalian beriman kepadaku. Di dalam ayat ini antara syukur dengan iman digandeng. Itu namanya dilalah iktiron. Disebut gandeng karena saling berefek. Artinya semakin bagus kualitas imannya, akan semakin mudah muncul daya syukurnya. Mudah-mudahan, Allahumma. Makanya kita terus meningkatkan kualitas iman kita dengan ilmu di taklim-taklim yang sudah diprogramkan oleh Sabilillah. Kita ngaji kemana saja, kita zikir dan seterusnya, itu menajamkan hati supaya kita mudah daya syukur kita kepada Allah. Jangankan kita jadi umat yang lemah, junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kepingin menjadi nabi dan rasul yang pandai bersyukur, niki dungane jelas, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan jadikan aku ini orang yang banyak bersabar atas musibah-musibahmu. Artinya apa? Ya, stabilitas hidup itu bergantung kepada muncul tidaknya dua sifat itu. Awake dhewe iki uripe stabil apa enggak stabil, bahagia apa enggak bahagia, dua sifat itu menyertai hidup kita apa tidak. Sabar saat diuji, pandai bersyukur pada saat dapat rezeki. Ternyata itu tidak mudah. Menjadi orang yang sabar ketika diuji dan menjadi orang yang pandai bersyukur pada saat mendapat jatah rezeki tidak semudah membalingkan tangan. Persoalannya, jadi orang sabar, syukur, adil, arif, bijaksana, ngayomi, nglindungi, tepos liro, toleransi, welas asih, sakenan, iku gak ono sekolahe. Onten teng Malang sekian banyak perguruan tinggi itu fakultas ekonomi jurusan syukuran atau fakultas psikologi jurusan kesabaran, lek ono laris yo. Usume wong sumpek-sumpek ngono laris yo. Sekolahnya bukan di gedung-gedung itu untuk menjadi orang sabar. Sekolahnya bukan di gedung-gedung yang mewah-mewah itu menjadi orang yang bersyukur, tetapi sekolahnya taqarrub bil ibadah wa taqarrub bil isti'anah, karena dengan ibadah akan ada hidayah, dengan isti'anah, zikir, wirid, munajat, istighosah akan ada maunah. Nah, ketika ibadah maunah melahirkan hidayah, ibadah isti'anah melahirkan hidayah dan maunah, itulah Allah akan menumbuhkan sifat-sifat hasanat itu. Sehingga mungkin bahasa pendidikannya jenengan jamaah, jenengan wiridan, jenengan doa, jenengan sholawatan, itu proses internalisasi ilmu menjadi sebuah kepribadian. Supaya ilmu niku dadi pribadi, lan supaya pribadine iku kaya ilmune. Lah iki sekolahe ten pangeran. Mula nek wonten tiyang saat diuji kok ora sabar, iku padha sorone karo wong oleh jatah rezeki gak iso syukur. Makanya Masya Allah, Al-Quran pun ketika merintah zikir itu ya digandeng dengan perintah syukur ya.
Udhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dzikira syukura. Kenapa dzikir syukur digandeng dalam Al-Qur'an? Niku nggih dilalah iktiran malih. Semakin bagus dzikire, semakin tajam atine untuk merasakan nikmat Allah. Mulane dalam kitab tasawuf itu zikir itu amal ngesah rasa. Napa? Amal ngesah rasa. Supaya jamaah sabilillah niku menjadi umat pinter rumangsa. Ora rumangsa pinter. Kira-kira sing paling akeh pinter rumangsa napa rumangsa pinter? Pundi sing paling akeh? Sing paling usum iku pinter rumangsa napa rumangsa pinter? Rumangsa pinter sing paling usum. Padahal sing paling apik lan paling bener kudu pinter rumangsa. Ngrumangsanono nek sejatine pangeran iku banyak memberikan nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamuno sira kabeh ngitung jumlah nikmate Allah dengan alat secanggih apapun, kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya nikmat itu. Ini sebenarnya satu isyarat supados kula jenengan niku mbok yo ojo sampai ngresuloan ngono urip iku ngoten. Ojo sampai dadi wong urip itu sohibus sambat wal ngeluh. Ojo tukang sambatan, ojo tukang ngeluh. Sebab banyak nikmat yang Allah beri tanpa ikhtiar kita, mbok yo ilingo ae Allah ki maringi macem-macem. Sadurunge jenengan mentaati Allah, Allah wis jamin semuanya kok. Mulane nek awake dhewe ibadah dengan tendensi nikmat ya mboten bener. Wong biyen durung ibadah Gusti Allah wis menjamin semuanya. Mula bismillahirrahmanirrahim niki dipun syariataken kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kalimat untuk mengawali semua perbuatan pekerjaan dalam rangka membentengi umat dari kekufuran, supaya enggak sampai wong iku kufur nikmat. Ilingo terus Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dur rahmatis syamilah wasi'atil khalqu min arzaqihim wa masolihihim. Urusan rezeki, kesehatan, macam-macam itu Allah ndak pandang bulu. Sing kafir, sing mukmin, sing taat, sing bejat kabeh oleh jatah. Mek mereka yang tidak taat ora oleh jatah sifat rahimnya Allah. Karena Ar-Rahim khosun lil mukminin. Jadi dua sifat itu asma yang terpenting di dalam basmalah, mengisyaratkan bahwa Allah itu kaya akan nikmat-nikmat yang kita terima. Yang kedua, ketika bismillah itu kita baca, kita ini oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didhawuhi akan dicatat namanya orang yang make bismillah itu minal abror, golongannya orang yang baik-baik. Al abror al bir niku lek ditingali ten kamus, al bir ay atawasuk fi fi'lil khairat, kemampuan untuk menyebarkan kebaikan. Lah orangnya namanya abror. Kok dipakai status ini oleh orang haji, namanya haji
mabrur, berarti Pak Kaji itu ahli menyebarkan kebaikan. Artinya Pak Kaji itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi orang yang ahli menyebarkan kebaikan, namanya mabrurun. Satu kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk menyebarkan kebaikan. Ketika kebaikan itu sudah menjadi budaya, menjadi adat istiadatnya lingkungan orang-orang yang baik, nah adat kebiasaan orang-orang baik itu namanya ma'ruf. Karena urf itu adat, madahnya khair, diproses menjadi sebuah budaya namanya ma'ruf. Sudah sama-sama dikenal oleh orang bahwa itu satu kebaikan yang sudah membudaya. Nah, orang-orang yang menjadikan bismillahirrahmanirrahim sebagai falsafah untuk mengawali semua pekerjaan, itu orang-orang itu akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Monggo sing sajak kadang-kadang arep nglakoni apik kok angel temen, kok karepe kaya iya tapi akhire ra sida. Iku bismillah kurang ya. Ayo dibaca, menisanlah dadi umat Kanjeng Nabi ku menisan samo barang opo wae diwiriti supaya semua menjadi satu yang baik, menjadi sesuatu yang baik. Yang ketiga, ketika bismillahirrahmanirrahim itu dibaca, akan menjadi benteng dari sifat jelek namanya an-nifaq, kemunafikan. Munafik niku nek kewan ngono bunglon, nek ndeke ning warna coklat ya dadi coklat, nek ndeke nempel ning godhong-godhong hijau ya jadi hijau. Itu mental bunglon namanya. Insya Allah orang yang berfalsafah bismillahirrahmanirrahim, Allah menyelamatkan orang itu dari sifat yang sedemikian itu. Dan sifat munafik itu tidak saja orang itu yang bahayanya dunia akhirat, tapi juga membahayakan orang lain. Dan an-nifaq di dalam kitab itu diterangkan orang yang memang tidak bisa mengimani Allah secara tuntas, orang yang imannya pecah. Namanya pecah itu gak menisan, gak iso menisan mengimani Allah. Engko nek kumpul karo wong mukmin ya koyok wong iman tenan. Mungkin nek kumpul karo wong kafir ya persis kaya wong kafir ngono iki. Ngelek-ngelek wong iman. Mungkin nek kumpul karo wong iman ya koyok wong iman tapi ngelek-ngelek wong kafir. Itu namanya orang yang hatinya pecah, rohaniyahnya pecah, imannya ndak bisa fokus. Lah sifat munafik itu harus dibentengi dengan falsafah bismillahirrahmanirrahim. Dan pada saat membaca bismillahirrahmanirrahim hendaknya seharusnya bisa menghadirkan kesadaran bahwa Allah mengawasi kita. Karena kesadaran Allah mengawasi kita enggak wani aneh-aneh. Muga-muga nggih saged ngoten nggih. Amin. Waqala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dawuhe Kanjeng Nabi, man barang siapa qala yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat basmalah niku, ghafara maka pasti mengampuni siapa Allahu Allah lahu kepada orang itu ma taqaddama min dambihi segala macam dosa-dosa yang telah lalu. Nah iki rada untung murah ya. Sapa sing maca Bismillahirrahmanirrahim dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Niki salah satu dari fadilah kalimah thayyibah itu pasti ada manfaat pengampunan dosa. Sedaya pun yang disebut bismillah bagian dari zikir misalnya, la ilaha illallah bagian dari zikir. Pokoknya zikir dan zikir apapun itu ada fadilah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya kepada hamba, yakni fadilah pengampunan dosa. Misalnya Al-Quran menyatakan wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bapak-bapak yang banyak zikirnya itu bahasa Qur'annya dzakirin. Ibu-ibu PKK muslimat fatayat yang banyak zikirnya itu bahasa Qur'annya dzakirat. Dadi lek enek wong lanang kok ngekeh-ngekehno zikir baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, niku berarti ajaran Quran bukan bid'ah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang ahli zikir dua hal. Pertama, maghfirah, dosane disepuro. Nomor loro, wa ajran adzima, pahalanya diperbesar. Bisa penak-penake wong sing dikei ringan hati untuk sregep zikir, sepiro gedene dosamu isik gede sifat pengampunane Gusti Allah. Ketika seorang hamba itu berzikir kepada Allah, di situ Allah akan mengalirkan hidayah, mengalirkan pertolongan, mengalirkan rahmat keselamatan dan seterusnya. Mulane ada hadis qudsi nggih, ana ma'a abdi idza dzakaroni. Saya Allah, rahmat saya, pengampunan saya, keselamatan dari saya, keberkahan saya bersama hambaku ketika hambaku mengingat aku. Mulane wong urip sepisan iki ojo sampai ngremehno zikir, karena luar biasa. Kados bismillahirrahmanirrahim, bagian dari salah satu zikir sifat Rahman Rahimnya Allah kita baca untuk mengawali segala macam yang baik-baik. Allah memastikan kepada hambanya yang baca bismillah diampuni dosa-dosanya, karena di sini pakai fi'il madhi ghafarallah. Jadi ada kepastian Allah mengampuni dosa-dosanya. Berarti ngeten iki pentingnya wong urip niku yo memproses pengampunan dari dosa-dosanya, karena onone adab donya, onone adab sakaratil maut, adanya adab kubur, sampai adanya adab akhirat ay finnar, niku sebabnya ya mek adzunub niku.
Waktu dhek mati sik nggawa dosa. Nggih sik untung lek duwe anak soleh, sik untung. Lek anake 5 ndoweh kabeh. Gak ana sing soleh. Gak ana sing ndongake awake dhewe wis ning alam kubur ya soro. Sebab pada saat nanti ajal itu menjemput kita datang, yang jadi problem terbesar, sudahkah dosa-dosa kita terampuni Allah? Itu problem. Makanya jihad kita sebagai umat Kanjeng Nabi, sebelum ajal itu datang, suka-sukalah membaca kalimah apa saja yang menyebabkan dosa kita diampuni. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak keluar dari ruangan Masjid Sabilillah ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, karena dosa itu ketika kita masih hidup seperti ini, niku dawuh Kanjeng Nabi, adz-dzunub wal ma'asi hazazul qulub. Dosa-dosa dan maksiat-maksiat, artinya dosa itu menjadi limbah hati, sehingga ketika teman-teman sekolah kuliah sekarang baca satu bab diulang 9 kali bolak-balik lali. Saiki diwaca sebentar lagi hilang, diwaca maneh sebentar lagi hilang. Tidak punya kedobitan, tidak punya daya ingat yang kuat terhadap ilmu yang dibaca. Itu mesti di dalam hatinya ada sesuatu yang menggelapi. Makanya ada seorang ulama besar madhab kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, itu pernah mengeluh kepada gurunya, namanya Syekh Waqi'. Saya sudah menziarahi makomnya Syekh Waqi' di Mesir, dan saya sudah menziarahi makomnya Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Jaraknya hanya kurang lebih 300 meter saja, makomnya Syekh Waqi' dengan Imam Asy-Syafi'i itu. Nah, ketika Imam Asy-Syafi'i pernah terjadi situasi rohaniyah yang kurang bagus, sehingga hafalan beliau jelek sekali, beliau wadul kepada gurunya. Udah terkenal anak-anak yang pernah ngaji kitab apa ya, Ta'limal Muta'alim Thariqat Ta'allum, karangannya Syekh Az-Zarnuji itu. Mungkin kalau di UIN sana ilmu itu berubah menjadi ilmu IBM ya, apa, interaksi belajar mengajar ya. Dulu zaman Syekh Az-Zarnuji disebut Ta'limal Muta'alim Thariqat Ta'allum. Di sana wadulnya Imam Syafi'i begini, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdha fadlum min ilahin wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Mudah-mudahan gak keliru ya, seiling ya. Nek biyen niku nek ngapalne kok gampang ngiling ae. Nek tuwek-tuwek ini ngapalne gampang merujut. Syakautu, saya wadul ila waqi'in, kepada Syekh Waqi'. Tentang apa? Su'a hifdi, tentang jeleknya hafalan saya. Jadi Imam Asy-Syafi'i wadul ke gurunya tentang jeleknya hafalan. Nanti diceritakan pada anak-anaknya. Ketika terjadi kasus ngapalne opo kok wangel, membaca pelajaran yang akan diujikan kok bolak-balik lali ya, nggak punya daya ingat. Maka ini bisa untuk telaah, untuk pelajaran.
Lajeng gurunya Imam Syafi'i Syekh Waqi' itu menasehati ila tarkil ma'asi. Fa'arsyadani, guru saya memberikan petunjuk kepada saya agar tarkil ma'asi, agar saya meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat dan macam-macamnya itu. Karena itu kabut yang menutupi ruang hati. Padahal al ilmu itu ya fis sudur. Mestinya ilmu itu bukan fil aql. Enggak ada dawuh ilmu di akal, enggak ada. Al ilmu fis sudur. Panggonan sing asli ilmu itu di hati. Tetapi di lain pihak adzunub wal ma'asi hazazul qulub, manggone ya ndek ati. Mulane ati wis kanggenan dzunub angel dileboni ilmu, ngono lho maksudnya. Makanya anak-anak kita diajak supaya pada saat dia harus membaca banyak pelajaran, banyak ilmu, supaya ada daya ingat yang kuat terhadap bacaannya, memiliki daya reproduksi ilmu yang bagus. Maka wasiatnya Syekh Waqi' kepada Imam Syafi'i agar tarkil ma'asi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan gelapnya hati dan kegaduhan hati. Bertengkar itu juga merusak konsentrasi. Atau sedang cekcok dengan orang tua, jangan. Harus dijaga fresh, tidak ada rasa takut dan seterusnya. Karena rasa takut itu juga kegelapan hati. Bertengkar itu juga ngefeknya kepada situasi rohani yang tidak bagus. Makanya ketika anak kita sedang persiapan ujian, orang tua harus betul-betul tahu situasi untuk membaca ilmu supaya tajam, punya daya ingat. Ciptakan situasi anak itu bisa fokus, jangan kecampuran hal-hal yang menyebabkan anak kita resah, anak kita nggak nyaman, anak kita nggak tenang dan seterusnya. Fa innal hifdhu fadlum min ilahin, karena sesungguhnya hafalan, daya ingat itu karunia dari Allah, fadlum min ilahin. Dan tidak mungkin wa fadlullahi la yu'ta li'asi, enggak mungkin fadlnya Allah yang namanya ilmu dan hafal tentang ilmu itu diberikan kepada orang yang durhaka, tidak mungkin. Oleh karena itu intinya ciptakan situasi hati yang tenang, nyaman, ya sedikit bebas dari hal-hal yang menggelapi hati, agar kita dan anak-anak kita yang punya tugas ilmu yang sekian banyak itu bisa fokus dan konsentrasi. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum, apabila kamu berdiri, faqulu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Niki dungane ngadeg mari lungguh, lan mengke nek wis ngadeg arep lungguh maneh dungane lungguh padha mburine niki mengke. Jenengan mari lenggah ngeten niki ngadegke maca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lek gelem maca iku oleh apa? Fa innan nasa, maka sesungguhnya manusia, idza tabukum, apabila mereka ngerasani kamu ya, ghibah lah,
apabila manusia itu ngerasani sampean, yamna'uhumul malaku, berkahnya bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah dan sholawat yang dibaca saat dia berdiri, malaikat langsung mencegah orang yang ngerasani itu, ya, agar apa yang menjadi rasan-rasan itu tidak membahayakan kepada orang yang membaca bismillah dan sholawat. Jadi nek kepengin gak mempan dirasani, nek ngadeg ambek lungguh ojo lali wiritane niki. Nek kepengin rasan-rasannya orang, fitnah-fitnahnya orang ndak akan menimpa bahaya pada kita, lungguh ngadeg ojo sampai lali bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Eling nggih. Muga-muga mengke mboten nate supe. Ngadeg ya maca iki, lungguh ya maca niki. Nah, iki lungguhe. Wa qala lan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, idza jalastum, apabila kamu sedang duduk majlisan di satu majlis, faqulu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Padha nggih. Dadi wirite ngadeg ambek wirite lungguh padha, bismillah kalih sholawat. Apa manfaatnya bacaan itu? Fa innaman, maka sesungguhnya orang fa'ala dzalika, orang-orang yang berbuat, ya, ngerasani, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, orang-orang yang melakukan bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya, wakkalallahu, Allah langsung mewakilkan, ya, kepada orang itu malakan malaikat. Allah menugaskan malaikat kepada orang yang membaca bismillah dan sholawat saat duduk. Apa tugasnya malaikat? Yamna'uhum, malaikat mencegah mereka minal ghibati, dari ghibah, dari ngerasani. Jadi malaikat mencegah orang ngerasani orang yang baca bismillah dan sholawat waktu duduk maupun mau berdiri. Monggo ojo sampai lali. Hatta la yaktabukum, sehingga orang yang ghibah itu tidak mampu ngerasani sampean. Ini yonine bismillah sampai sholawat. Lah awake dhewe ya aja tukang ghibah. Awake dhewe-dhewe iki ya dadi umate Kanjeng Nabi aja suka ngrasane wong liya. Mula tak fotokopek nek niki supaya cek eling. Surat Al-Hujurat ayat 12 niku. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing padha iman. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhkanlah kebanyakan dari dhon, prasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhon, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun, rata-rata akeh dosane. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Sing sae niku goleki salahe dhewe sampai ora kober ndelok salahe wong. Nah, tapi sing usum mosok ngono ya. Sing usum kan pinter goleki salahe wong liya sampai ora kober weruh salahe. Lah iki wis lancar lek niki Mas. Karena apa?
Rasanya kita tidak mungkin menjadi orang yang tahun depan lebih baik dari sekarang kalau kita tidak bisa mempetakan kekurangan kita, kejelekan kita, dosa-dosa kita. Mulane Kanjeng Nabi lek dawuh tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bejo kemayangan wong sing pinter weruh eleke dhewe sampai ora kober ngelek-ngelek wong liya. Niku bahasane kiai kita bejo kemayangan. Sungguh beruntung. Seorang bengkel mobil pun juga tidak mungkin bisa menservis mobil itu menjadi kendaraan yang nyaman dinaiki kalau bengkelnya tidak tahu bagian mana yang rusak. Mosok kabeh dipreteli. Adik gak iso balekno pisan ya. Rasanya kita juga sama. Tidak mungkin kita bisa menservis kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita kalau kita tidak bisa melihat kesalahan dan kekurangan diri kita sendiri. Mulane wala tajassasu. Wis ojo neliti-neliti salahe wong liya, golekno salahmu dhewe. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan memaki ya, jangan menjelek-jelekan sebagian kamu atas bagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apakah salah seorang di antara kamu seneng memakan daging saudaranya yang sudah mati? Gak enak Gusti Allah lek nyengkring wong penggaweane rasan-rasan niku lho. Gusti Allah nyengkring wong penggaweane rasan-rasan. Apa awakmu ki seneng mangan batange saudaramu yang sudah mati? Padahal ayo sing tukang mangan batang iki apa? Ayo Pak, sing tukang mangan batang itu apa? Kewan anjing kan? Di anjing-anjing no. Wong sing tukang rasan-rasan niku lho, derajate ya kaya iku. Sing tukang mangan batang-batang itu. Mudah-mudahan kita dikendalikan Allah untuk tidak suka ngerasani orang. Allahumma fakarihtumu. Tidak mungkin kamu mau untuk makan bangkai saudaranya, pasti kamu akan jijik. Mula wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Iyyakum wal ghibah, jauhkan diri kamu dari ghibah itu, ngerasani sana sini. Kenapa? Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Oh, ngeri nih. Karena ghibah, dosa ngrasani itu prosedurnya mencari pengampunan luwih rumit katimbang zina. Kenapa? Qilalahu, Kanjeng Nabi ditanya, wa kaifa? Maksudnya gimana ya Rasul? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaih. Seseorang yang sungguh-sungguh dia pernah berzina lalu dia tobat, maka Allah menerima tobatnya orang itu. Tetapi wa inna sahibal ghibah, orang yang punya dosa ngerasani, la yufaru lahu, dosa ngerasani itu tidak akan diampuni Allah hatta yaghfiru lahu sahibuhu, kecuali orang yang dirasani itu memaafkan kepada orang itu. Nah sing angel kan goleki wong sing dirasani. Wah berat iki. Makanya nek dosa-dosa kepada Allah langsung itu prosedur mencari pengampunannya lebih mudah ketimbang dosa-dosa hakul adami.
nek karo wong iku kudu ketemu wonge lan kudu wal afina anin nas, harus saling minta maaf dan saling memberi maaf lagi beres. Tapi kalau kepada Allah mudah, pokoknya tobat, istighfar, tobat, kapok encit, insya Allah diampuni Allah. Mudah-mudahan kajian kita di waktu yang singkat ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, hidup kita semakin bermanfaat, dan mudah-mudahan mampu menyempurnakan ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita jadikan bekal nanti menghadap Allah bi husnil khotimah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatata daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi ilmina wa a'malina. Allahumma barik lana fi amwalina wa arzakina. Allahumma barik lana fi ta'limina wa tarbiyatina. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amali la yurfa' wa du'ai la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.